pembelajaran hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini agar berjalan dengan lancar. Kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa semangat kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Halo halo Bandung. Kita mulai ya anak-anak. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, pada pembelajaran 1, pada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Baik anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Ayo kita mulai belajarnya. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti melalui membaca teks siklus air, siswa mampu menemukan minimal 3 peristiwa pada teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan urutan peristiwa siklus air dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis terbentuknya air tanah dan air permukaan dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan, siswa mampu melakukan percobaan, melaporkan hasil percobaan terbentuknya air tanah dan air permukaan. Nah, anak-anak, coba kita amati dua buah gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan lingkungan persawahan yang sangat hijau. Kemudian gambar B menunjukkan lingkungan yang sedang mengalami kekeringan. Coba kita amati dua gambar berikut. Gambar mana yang lebih indah untuk dilihat anak-anak? Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Dan apakah yang menyebabkannya? Mari kita simak. Anak-anak, ibu punya cerita non-fiksi tentang siklus air. Kita akan mengidentifikasi urutan peristiwa cerita tersebut. Kita baca terlebih dahulu ya. Siklus air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Perputaran air disebut dengan siklus air. Siklus air dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akhirnya terjadi perubahan uap menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Apabila uap air telah menjadi titik-titik air, hujan akan turun. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Air hujan yang jatuh ada yang meresap ke dalam tanah, singgah di daunan, mengalir menuju laut, melalui sungai, atau mengumpul di danau, atau menguap lagi ke atmosfer. Nah, cara mengidentifikasinya yang pertama kita baca teks dengan cermat. Kemudian kita buat dalam diagram alir atau peta pikiran. Kita tuliskan terlebih dahulu judulnya, yaitu siklus air. Kemudian yang kedua, kita cermati tiap-tiap paragrafnya. Perhatikan kejadian apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Pada paragraf pertama, terdapat peristiwa pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Kemudian, pada paragraf kedua,
Peristiwa yang terjadi adalah penguapan air laut karena pemanasan. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga adalah uap air berubah menjadi titik-titik air. Nah, anak-anak, di hadapan kalian terdapat dua gambar yang sangat berbeda. Di sebelah kanan kalian adalah gambar lingkungan persawahan atau pedesaan. Kemudian, di sebelah kiri kalian adalah gambar perkotaan. Coba kita amati baik-baik anak-anak dari kedua gambar tersebut. Jika terjadi hujan, maka pada gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Ya betul, gambar sebelah kanan kalian lingkungan persawahan akan lebih mudah menyerap air dibandingkan gambar sebelah kiri kalian. Anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasanya digunakan untuk mandi, menyiram tanaman, mencuci tangan, dan lain-lain. Anak-anak tahu tidak kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Semuanya karena adanya siklus air, anak-anak. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan partisipasi. Anak-anak, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Adanya air dan akar tumbuhan di dalam tanah dapat menyebabkan struktur tanah ini menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, ini Bu Guru punya video anak-anak tentang proses siklus air. Kita simak dahulu ya. Anak-anak, mari kita ingat kembali tentang proses siklus air. Siklus air dimulai dari evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuhan. Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadilah kondensasi atau pengembunan. Karena mendingin, air pada awan lama-kelamaan berat dan terjadilah partisipasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ada yang masuk ke sungai, danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Air hujan yang masuk ke tanah melalui celah-celah tanah akan menjadi air cadangan dan menjadi sumber air tanah. Setelah menyimak video tentang siklus air, bagaimana menurut pendapat kalian anak-anak? Ya, ternyata struktur tanah yang kokoh dan akar yang kokoh mempengaruhi tentang proses siklus air. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah. Berikut penjelasannya. Yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah, yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Biasanya ini digunakan untuk membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri. Tentunya hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah anak-anak. Karena tidak ada air yang meresap ke dalam tanah, maka akan terjadi kekeringan. Kegiatan yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah yang kedua yaitu penutupan permukaan tanah dengan beton atau aspal. Misalnya, jalan raya atau halaman-halaman yang dicor dengan semen. Jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi semakin menipis.
Akibatnya, dari cadangan air yang menipis tersebut, pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Wah, ternyata banyak ya anak-anak kegiatan yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah. Nah, ini Bu Guru punya video tentang praktek untuk membuktikan air permukaan dan air tanah. Mari kita simak videonya. Halo anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang air tanah dan air permukaan. Yang pertama, kalian harus menyediakan buku tulis yang berguna untuk mencatat. Kemudian ada penggaris, kemudian ada tulisan A dan B, kemudian ada 2 buah wadah, boleh ukurannya tidak sama. Kemudian ada air yang akan digunakan, kemudian ada busa, kemudian ada batu kerikil. Mari kita mulai percobaannya ya anak-anak. Yang pertama, letakkan tulisan A pada depan wadah A, kemudian tulisan B di depan wadah B, agar kita bisa membedakan nantinya. Langkah-langkah yang pertama, kita tuangkan air 1 gayung ke dalam wadah A, kemudian kita letakkan 1 gayung kembali ke wadah B. Langkah selanjutnya, kita harus mengetahui kondisi awal kedalaman air menggunakan penggaris ya anak-anak. Kita ukur terlebih dahulu pada wadah A. Selanjutnya kita catat berapa kedalaman air pada wadah A di dalam buku tulis. Kita juga harus mengukur kedalaman air pada wadah B dengan menggunakan penggaris. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal berapa sentimeter kedalaman air dari 2 wadah tersebut. Selanjutnya, kita harus memasukkan busa ke dalam wadah A. Selanjutnya, kita akan memasukkan beberapa batu kerikil ke dalam wadah B yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian, kita diamkan selama 3 menit ya anak-anak. Amati yang terjadi. Setelah kita diamkan selama 3 menit, kita ukur kembali kedalaman air pada wadah A dan pada wadah B. Jangan lupa kita catat kedalaman air masing-masing wadah tersebut. Nah, anak-anak, adakah perubahan permukaan air pada kedua wadah tersebut? Pada wadah manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah? Dan pada wadah manakah yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Silahkan disimpulkan ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video percobaan yang Ibu berikan tadi, sekarang kalian bisa mencoba melakukan secara mandiri percobaan untuk mencari tahu terbentuknya air tanah dan air permukaan secara mandiri di rumah masing-masing. Ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan video yang Ibu berikan tadi. Nah, anak-anak, kemudian kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua baskom? Yang kedua, apa yang terjadi pada baskom yang berisi busa spon? Kemudian, yang ketiga, apa yang akan terjadi pada baskom yang berisi kerikil? Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, wadah manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah? Dan wadah manakah yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan air tanah? Selamat mencoba anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Anak-anak, jangan lupa untuk menghemat air ya, dan tetap menjaga lingkungan di sekitar kalian agar ketersediaan air dapat terjaga sehingga proses siklus air tidak akan terganggu. Terima kasih anak-anak, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.